pengen tahu, karena kebetulan kan di semester ini lagi masuk ke penjurusan media kreatif, terus juga pengen tahu kayak gimana sih. Dan terus ternyata ada radio ini buka open magang, terus akhirnya utamanya sih awalnya cari pengalaman. Cuman waktu itu sambil juga penasaran, karena kalau di kampus aku tuh banyak yang, terutama dosen-dosen banyak yang bilang industri radio itu sekarang udah mulai di ambangnya gitu. Jadi waktu itu aku awal daftar itu pengen banget tahu sebenarnya gimana sih di dalam industri radio sendiri kok bisa sampai sekarang juga masih ada. Dan ternyata lewat pengalaman itu tadi, terus juga kenal sama kakak penyiar, banyak tanya juga, ternyata juga jadi tahu. Dan selain dapat pengalaman dan lain-lain, pertanyaan yang sebelumnya aku pengen jawab akhirnya juga dijawab. Adalah jawabannya. Aku ingat waktu itu guru itu sempat ada bilang kalau sekarang ini kita jangan menyebut sebagai jualan radio, tapi jualannya lebih daripada itu. Kita jualan kontennya, tapi lebih luas lagi ke multi platformnya. Terus yang ternyata itu juga ya, terus juga jadi rebranding dari radio ke Iswara tuh ternyata itu juga tujuannya sama. Ya, artinya memang kalau kita bersikukuh dengan kondisi radio, kita juga pasti akan lambat laun akan tenggelam kan. Karena memang mau perubahan zaman, terus distorsi digital itu menuntut kita untuk ke arah sana gitu. Nggak bisa lagi cuman murni ngomongin radio doang. Karena pasti harus ada yang lainnya. Nah, menurut dosenmu tadi bahwa kita sudah diambang itu, ada nggak solusi dari mereka? Karena kan tetap kita nggak boleh lupa loh bahwa ada apa namanya istilahnya, ada kenangan dari radio itu kan. Itu juga yang sekarang masih aku cari. Kebetulan ada tugas akhirnya juga berkaitan sama radio, jadi juga itu jadi salah satu tantanganku di kelompok untuk nyari. Karena kita rasa juga segmen radio itu pendengarnya juga mungkin masih banyak yang, misalnya orang-orang tua kayaknya lebih nyaman juga sama radio dibanding TV. Itu juga jadi pertimbangan juga sih. Tapi kalau udah dapat jawabannya kasih ya. Kasih jawabannya ke kita ya. Gitu. Kalau kamu apa? Apanya? Ya maksudnya kamu dapet gak itu apa yang kamu harapin? Aku tuh sebelumnya kayak tidak berekspektasi apa-apa. Nah, kamu cuma buang waktu gitu ya? Iya. Enggak. Iya lagi. Sorry. Tapi kayak nggak nyangkanya ternyata jadi attached sama di sini, kayak punya koneksi yang lebih dalam sama orang-orang yang di sini kayak gitu. Terus senang sih, terus kayak belajar tentang radionya, terus kayak melihat ini cara apa sih suara ngegeser ini yang visi mereka yang dulu dari radio tuh ke apa namanya konten digital gitu kan. Tapi kayak baru tahunnya itu pas akhir-akhir gitu kan, karena pas yang bulan Februari kan masih belum ganti ya. Baru nangkapnya setelah akhir-akhir. Terus kayak ada yang bisa gue kayak ngerasa ternyata yang kemarin itu tuh apa ya, belum sepenuhnya gitu loh. Mau lagi berarti. Ya artinya kan kalau kamu merasa belum sepenuhnya, berarti ada hal yang masih bisa yang belum kamu beresin. Aku kayak nggak se-explore itu di sini gitu. Kayak aku cuma ngerjain apa yang diinstruksikan, tidak menjadi seni kreatif kayak gitu di sini. Menurut aku yang aku sayangkan, tapi secara di sininya sih kayak aku senang sama lingkungannya, sama orang-orangnya. Baik-baik gitu. Kecuali aku katanya. Ya. Oh gitu. Terus ada nggak yang ibaratnya saran apa gitu yang kamu mau kasih? Maksudnya yang menurut kamu dari pandangan kamu, kan kamu kan merasa kayak telat nih. Nah itu apa gitu? Itu mungkin kayak apa ya? Ada sih kayak Gak apa-apa. kan kayak pergeserannya ke digital, mungkin
advance ya. Terus kayak kan dari radio itu dia kawinnya dengan podcast kan. Nah itu juga sekarang kan dimana-mana podcast kayak gitu. Aku tahu lagi Sambalado, cuman yang aku tahu tuh cuma Sambalado aja. Emang baru itu. Nah itu kayak menurutku kayak juga bagus misalnya dari penyanyi lain itu juga bikin podcast gitu. Terus kayak Sambalado tuh juga bisa dinaikin dari bikinin reels kita nggak bikin reels YouTube, terus kayak reels TikTok itu nggak terlalu aktif banget ya, itu kan fokusnya di Instagram gitu. Itu ya Sambalado bisa di-cut jadi reels kan? Iya, terus kayak saya yang lain tuh juga kayak misalnya konspirasi itu kan juga potensinya tuh bagus. Misalnya memang direkam secara proper gitu kan, di-cut terus masukin ke reels YouTube gitu. Reels YouTube itu kan lagi dinaikin juga kan. Oke. Terus Ini bagus. oke mas. Kamu Enggak, ada belum. lagi, kamu Jadinya Udah sih. jangan dong, kamu harus ngomong. Kayaknya beda deh. Bisa kamu dapat apa sesuai ekspektasimu nggak gitu? Sesuai sih aku malah lebih dari ekspektasi. Lebih dari ekspektasi. Iya kayak ini gitu. Terus apa lagi ya? Bikin kayak dapat banyak ilmu baru sih ya. Lebih menurutku lebih berguna karena langsung praktek kan. Terus kayak tanggung jawabnya juga kayak lebih besar gitu, jadi kayak lebih apa ya, serius ngerjainnya itu daripada yang tugas-tugas yang pernah dipelajari di kampus. Itu sih dapat ilmunya. Oke. Baiklah. Jadi kalau teman-teman tahu ya bedanya kita radio dengan platform yang lain atau platform digital itu kita tuh punya banyak aturan yang harus kita ikutin gitu ya. Jadi kita kebentur dengan itu. Beda dengan mereka, misalnya contoh Spotify, dia tinggal beli aja itu jadi diambil orang selesai. Dia nggak peduli ngapa-ngapain, dia nggak harus maintain apapun gitu. Beda sama kita ini harus ada izinnya macam-macam, izin penyiaran, izin balai monitoringnya ada. Jadi kita ini punya 1001 hambatan, maksudnya bukan hambatan apa, aturan yang harus kita jalani. Yang sekarang itu musuh kita itu nggak punya aturan itu semua. YouTube apa nggak ada aturannya mereka. Di kita setiap tahun harus pembaruan izin siaran, harus laporan ke Balmon, harus cek frekuensi didatengin kita lebih nggak, kamu nyepret nggak ke radio tetangga atau apa. Itu banyak banget aturannya di situ, yang makanya akhirnya sekarang tuh kita jadi berat larinya karena kita bersaingnya dengan mereka yang nggak punya beban, larinya kencang gitu kan. Sementara kita itu gitu, memang itu PR paling besar di situ. Cuman tadi yang aku bilang bahwa sebenarnya kita tuh punya kenangan atas radio gitu ya, itu yang harusnya nggak kita lupa gitu ya, bahwa sebenarnya core dari radio itu kan gimana kita bisa intim ya, bisa intim dengan mendengar, gimana kita bisa membuat theater of mind gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kekuatannya ada di situ gitu, yang makanya arah dari kami ini nantinya ingin menjadikan satu pilarnya adalah KOL, gimana caranya benar-benar penyiar kita ini bisa menjadi KOL buat semuanya, buat suara secara keseluruhan, bukan cuma menyiar. Itu sih gitu. Makanya kita perlu banget tuh masukan dari kalian-kalian yang masih fresh banget, yang mungkin idenya masih liar ya, kayak contohnya tadi, kenapa nggak sekalian aja langsung ke YouTube, Spotify segala macam, mau banget gitu. Tapi yang ini aja masih keteteran gitu kan. Yang ini aja, kami ini kan terkenal dengan SDM juga, yang notabene kami masuk ke sini niatnya adalah sebagai radio kan gitu. Jadi kita nggak punya bekal digital, kita nggak punya bekal itu yang ya harus kita cari-cari sendiri, harus kita ikutin, misalnya ada kursus atau apapun kita harus ikut itu gitu, karena kita nggak untuk itu gitu. Jadi makanya mudah-mudahan kalau di sini
kayak kalian gitu yang masih mau untuk magang mandiri, magang ini kadang karena dari sini juga akhirnya kita bisa pede nih bahwa kalian dapat sesuatu. Takutnya kalian gak dapet apa-apa gitu kan, capek doang gitu kan atau apa kan, itu buat kita juga jadi kayak kalau mau terima lagi atau mau ini lagi itu kayak kita gak pede. Tapi kalau kalian sekarang dapet, kalian merasa bahwa di luar itu malah justru lebih tinggi dari ekspektasi, itu tuh kayak semacam ya itu kayak air sejuk buat kita. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi, tetap berkontribusi dan ada feedbacknya dan teman-teman juga semakin banyak yang punya keinginan untuk gabung di sini. Itu sih sebenarnya. Temanmu sisa 2 tuh. Nanti kan nambah lagi Bu, Iya, bentar lagi. Nah, kalau boleh pesan kan kalian sekarang udah kuliah, udah mesti udah semester akhir kan, udah mau kerja kan, atau ya ini mungkin belum ya, tapi apapun itu bahwa dunia kerja itu seperti itu. Jadi kalian harus punya nilai plus, harus punya kalau dibilang unique selling point tersendiri, bahwa kamu tuh beda dari yang lain gitu. Kamu beda dari sarjana-sarjana yang lain misalnya. Apa bedanya gitu? Oh, kamu pernah ina itu gitu kan. Oh, aku pernah gini gitu. Dalam keseharian di dunia kerja kayak gini. Mungkin kamu nggak nemu yang se-enjoy di sini, sesantai di sini ya, karena kami di dunia kreatif, kami di media. Tapi kalau ketika kalian masuk jadi PNS mungkin nanti atau di kantor yang memang ini banget ya, kalian nggak nemu itu gitu. Nah, iklim kerja itu yang harus ditumbuhin ada tadi. Satu, kompetisi iya pasti kompetisi. Tapi yang kedua, gimana caranya kalian punya mental yang bagus. Sama tadi, kalian harus punya sesuatu yang beda, yang bedain kalian dari yang lain gitu. Buat diri kalian sendiri sih gitu, bahwa oh aku beda nih, oh gue punya prinsip nih, nggak gini nih gitu. Itu yang harus punya di kalian, karena lawan karena kalian bertemu dengan banyak banyak pesaing. Kamu mau duduk di mana? Ini nih ada. Sini aja. Oh ya itu, situ. Biar kamu constrain. Ini buat Putri Patimatul. Terima kasih. Kenapa namanya Patimatul? Nah, karena kamu baru datang dan yang lain sudah. Sekarang aku mau tanya kamu. Apa yang kamu dapat selama di sini? Terus sesuai nggak sama ekspektasimu? Di luar ekspektasi. Betul, Lebih betul, dari betul. ekspektasi. Oh gitu. Coba dong masuk dong. Masuk dong. Mana? Oh, masuk ya sini ya. Oke. Gimana? Gimana? Lebih dari ekspektasi karena biasanya saya pikir kan kerja di industri kayak gini tuh bakalan tegang, serius, tapi ternyata sesantai ini gitu. Terus relasinya juga oke banget. Terus beberapa kali kan ikut untuk kayak bikin konten kita gitu ya. Terus ketemu sama relasi media tuh menurut aku tuh kayak hal yang mau banget. Teman-teman media. Oke. Terus kayak jadi dikenal sama media luar juga kan. Itu sih. Oke. Aku tuh sempat ada dari OM-nya Makassar yang nanya aku, kan saiki oke men karyawan nih. Kamu pakai itu ini dari mana? Mungkin kalian suka jadi host-host yang kalau pas bikin apa ya ada konten digital ya. Aku bilang, gue anak-anak magang, aku bilang, oh api-api ya. Bagus kalian katanya. Ya mungkin kalian masuk ke sini karena memang pengen masuk ke sini gitu kan, karena kalian penasaran dengan itu dan kalian pengen tahu itu gitu. Nah bagus sih sebenarnya kalau itu dipupuk terus rasa ingin tahu terhadap sesuatu, terus kalian coba untuk mencari tahu, bahkan nyemplung dikit-dikit ke sini bagus gitu. Itu diterusin aja supaya jadi nilai plus kalian. Ya kan? Intinya kalau aku overall terima kasih banyak sama kalian semua, makasih banget walaupun singkat banget ya Dan, harusnya nggak boleh cuma sesingkat ini. Atau mungkin mereka happy karena cuma singkat. Kalau nama sebulan lagi aja belum bete nanti isinya kan. Itu terus mohon maaf kalau ada kekurangan.
Terus apa yang bagus di sini tolong disampaikan keluar, apa yang nggak bagus ya dibalikin aja ke Mas Mada, dilempar lagi ke Mada gitu ya. Aku. Terus ya mudah-mudahan bisa jadi PR yang buat kami juga menceritakan yang baik Ke adik-adiknya. adik-adiknya supaya mereka juga mau kesini lagi gitu ya, karena di kami terus terang butuh ide-ide fresh itu, dan di kalian mungkin yang butuh tempat untuk bisa tahu banyak hal dari banyak hal gitu ya. Kita open. Terus aku selalu bilang orang yang di sini bahwa ini adalah rumah kalian, kapanpun lewat, kapanpun pengen minum ada medis, kapanpun mau ke kamar mandi mungkin bisa, cuman mampir sekedar ini silahkan. Pokoknya ini udah kayak rumah kalian lah, jadi jangan sungkan untuk kesini, jangan sungkan ya nambahin apa ya Dak ya, kalau kalian bikin sesuatu mau di tag ke kami atau di apa yang ada inline dengan kita, terima kasih banget. Kalau Mas Manda memang dia masih jomblo ya, jadi ya kalau dia suka goda-godain ya Enggak. Langsung godain enggak? nggak salah. Allah. Bingung kamu soalnya banyak, Iya. kok cuma satu. Arah. Gitu ya teman-teman, monggo silahkan dilanjutkan dengan Mas Mada. Iya. Terima kasih banyak. Kenapa? Itu udah. Udah. Udah dong. Ya kalau aku sih nambahin